kembali kepada standar perbuatan, yang perbuatan itu adalah perbuatan diterima oleh Allah SWT atau ditolak oleh Allah SWT. Artinya perbuatan yang benar itu adalah berdasarkan perintah dan larangan dari Allah. Ya, artinya kalau diperintah berarti benar, kalau dilarang itu berarti salah kan itu. Ini tentu akan berbeda dengan apa yang kemudian ditetapkan oleh akal pikiran manusia, ya, yang tidak dibimbing dengan wahyu. Ya, ini yang perlu digarisbawahi supaya nggak salah. Akal pikiran manusia yang tidak dibimbing oleh wahyu, namun dibimbing oleh pengalaman atau pengetahuan atau kepandaian dia. Jadi kalau pertanyaan bagaimana orang yang mencuri itu kemudian dihukum, apakah bisa menghapus dosanya? Ya, kalau kita tinjau dari sudut pandang Islam, ya tentu tidak, karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika hukum yang ditegakkan bukan hukum Allah, maka tidak akan bisa mempengaruhi terkait dengan dihapusnya atau diampuni dosa atau tidak. Ya, tapi secara kemanusiaan memang dia berhasil ya untuk kemudian memberikan efek jerah. Nah, di sini kalau lebih sempurna di dalam Islam itu ada hukum Islam itu yang memiliki dua aspek. Ya, ada dua aspek yang diperhatikan, ada dua dimensi dunia, dimensi akhirat. Hukum Islam itu atau sanksi di dalam hukum Islam itu, atau yang kita kenal dengan sistem hukum atau ukubat di dalam Islam itu, adalah mereka orang-orang yang dihukum itu ada dua dimensi tadi itu. Di dunia ini adalah untuk mencegah siapa? Mencegah orang-orang lain selain mereka, selain diri mereka, untuk tidak mengikuti, tidak meniru, tidak mencontoh, atau tidak mengerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang sedang dihukum itu. Nah, ini kenapa kok bisa demikian? Misalnya Anda bayangkan kalau potong tangannya dipotong, maka siapapun tidak akan berani, akan melihat bagaimana orang yang mencuri itu tangannya dipotong, maka dia tidak memiliki tangan. Itu efeknya atau pengaruhnya luar biasa. Orang dengan dirinya akan memikir 1000 kali bahkan 1.000.000 kali untuk di akhirat dia menjadi penebus dosa. Maka dosanya sudah ditebus di dunia dengan pelaksanaan hukuman sesuai dengan syariat Islam, maka di akhirat dia tidak lagi mendapatkan sanksi alias dibebaskan. Nah, pembebas atau penebus dosa itu adalah diterapkan hukum berdasarkan syariat Allah. Nah, maka hukum yang bukan berdasarkan syariat Allah pasti nanti di akhirat akan kena dihukum lagi. Kenapa? Ya memang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh